Mengunjungi rumah teman baru. "Kakakmu nyantri di sini, Ais?" tanya Najwa yang tampak masih ragu. Tanpa sepatah kata pun Ais hanya melempar senyum, membuat Najwa menjadi semakin penasaran dengan sosok teman barunya ini. Kemudian Ais berjalan lebih dulu meninggalkan Najwa yang masih berdiri mematung, namun ia juga berharap Najwa cepat menyusulnya. "Ais, tunggu Ais!" teriak Najwa yang tertinggal jauh di belakang. Ais pun menghentikan langkahnya, di saat Najwa sudah berhasil mensejajarinya dan mencekal lengannya. "Kenapa, Mbak? Aku mau tanya dulu deh sama kamu sebelum kita masuk. Memangnya sampean mau nanya apa sih, Mbak? Kamu beneran nyantri di sini, Yes? Kalaupun ya, apa bisa aku ikut masuk ke pondok sama kamu? Aku kan bukan santri sini." tanyanya dengan serius. "Oh, soal itu? Kalau itu sih Mbak gak usah khawatir, nanti aku yang izinin. Tetapi Ais," ucap Najwa menggantung. Pasalnya ia teringat akan pakaian yang dikenakannya saat ini. "Tapi apa, Mbak?" Najwa hanya diam sembari menelisik pakaiannya dari ujung kaki sampai ke baju yang dikenakannya. Dengan cepatnya Ais tanggap dan paham apa yang dimaksud Najwa. "Mbak, boleh saya tanya? Mbak Muslim kan?" tanya Aisyah ragu. "Ya Ais, kenapa memangnya? Kalau gitu, Mbak pakai jilbabku aja dulu. Setelah ini kita masuk sama-sama ke rumahku." Dan pada akhirnya Najwa memutuskan untuk mengikuti saran dari Ais. Sebenarnya ia sendiri juga bingung kemana tujuannya setelah ini, maka dari itu ia mengikuti Ais pulang dulu. Siapa tahu jika nanti ia menemukan tujuan setelah ini. Setelah berhasil memakai jilbab pemberian Aisyah, mereka kembali melanjutkan langkahnya berjalan melewati beberapa bangunan tinggi yang menyerupai kelas juga kamar-kamar penghuni pesantren. Sepanjang perjalanan menuju rumah Aisyah, banyak santri putri yang kebetulan berpapasan dengan mereka menyapa Aisyah secara takzim. Najwa yang melihat interaksi itu semakin dibuat penasaran lagi oleh sosok Aisyah. Apalagi saat mereka menyebut nama Ais dengan embel-embel ning yang setahu Najwa panggilan itu jika di novel-novel yang biasa dia baca adalah sebuah panggilan khusus yang disematkan pada sosok putri kiai atau pemilik pesantren. Apa Aisyah ini putri seorang kiai? Pantas saja dia bisa seenaknya ngajak orang lain masuk pesantren, beberapa kemungkinan yang Najwa sambung-sambungkan dalam monolognya. Tak lama kemudian mereka berdua tiba di sebuah rumah kayu bergaya joglo, namun tetap terkesan mewah yang diyakini adalah rumah pemilik pesantren. Terlihat dari depan, beberapa wanita berpakaian khas santri keluar masuk dari rumah tersebut. Dengan langkah penuh keraguan Najwa mengekori Aisyah yang lebih dulu masuk. "Assalamualaikum Umik, Ais pulang." "Waalaikumsalam." "Masya Allah Ais," jawab seorang wanita parubaya dengan balutan baju gamis kedodoran lengkap dengan khimar yang menjulur melebihi dada. Terlihat sekali wanita parubaya itu sangat senang melihat kedatangan Aisyah. Di sudut lain ada juga seorang wanita parubaya juga yang sedang duduk tersenyum sambil mengamati interaksi antara Ais dan ibu-ibu tadi. Sesekali wanita itu melirik ke arah Najwa sembari bertanya-tanya dalam hati siapakah wanita yang dibawa oleh Aisyah. Mengingat jika dilihat dari penampilan Najwa saat ini, sangat bertolak belakang dengan penampilan Aisyah. Najwa hanya mengenakan celana jeans serta hoodie zipper sebagai atasannya. Tak lupa pasmina yang ia kenakan sebagai penutup kepala. Tidak mungkin jika Najwa ini teman dari Ais, pasalnya mereka baru sekali menjumpai sosok Najwa di rumah ini. "Soponduk, arti siapa nak?" tanya ibu-ibu tadi yang sadar bahwa ada orang lain selain Aisyah yang ikut datang. "Astagfirullah, Ais lupa Umik. Kenalkan, ini namanya Mbak Najwa. Beliau yang sudah nolong Ais di bis tadi." "Mbak Najwa, kenalkan. Beliau ini Umik saya. Panggil saja Umik Fatma. Dan yang ini Umik saya juga. Namanya Umik Aida. Monggo pinarak dan Najwa, arti silakan duduk dan Najwa." "Saya tinduk. Maksudmu nolong kamu di bis pieti?" "Arti, bentar nak, maksud kamu nolong di bis gimana sih?" Aisyah pun memberikan penjelasan panjang lebar mengenai kronologi dari dia yang tadi mendadak mengeluh sakit, sampai kemudian dia pingsan, dan sampai pada akhirnya di mana Najwa bersedia mengantarnya hingga ke rumah.
kedua wanita parubaya itu mendengar dengan seksama. Ansin sampeyan ngeyel, wingi arep dipapak masmu gak gelem menduk. Arti, memang kamu ngeyel. Kemarin mau dijemput, masmu gak mau kamu. Ngenai ki maling ngerepoti dan najwa lo Arti. Gini nih jadi ngerepoti dan najwa lo, ujar Umi tak enak. Buatan kok punya Fatmah, kebetulan tujuan saja juga tak jauh dari sini. Lai menu dan najwa Arabnya ngendi? Arti, lah memangnya dan najwa mau kemana? Saya orang Solo, Bu. Saya kesini rencananya mau cari tempat tinggal. Saya dipindah tugaskan ke Jogja. Hari ini mungkin rezeki saya bisa bertemu dengan Aisyah. Terus terang saja masih belum memiliki tujuan yang jelas. Jika tidak bertemu dengan Aisyah mungkin saat ini saya masih luntang-lantung di jalan. Tapi setelah ini saya akan mencari kos-kos di dekat-dekat sini. Kebetulan tempat kerja saya yang baru di Ban. Jelas Najwa yang tak lupa menjaga attitude. Umi kan gak ada kenalan yang punya rumah kos putri dekat-dekat sini kan? Arti, Umi kan punya kenalan yang punya rumah kos putri dekat sini. Setelah Aisyah. Oh jadi gitu Di. Kalau masalah nyari kos nanti weh, sekarang lebih baik kalian istirahat dulu. Pasti kalian capek seharian di bis, apalagi Dek Najwa yang tadi sudah ngurusin Aisyah sakit. Nih Umi. Arti, ya Umi. Keduanya pun undur diri dari rumah itu, menuju ke halaman belakang yang rupanya terdapat beberapa rumah lagi namun sangat kecil jika dibandingkan rumah sebelumnya yang begitu luas dan mewah. Disitulah tempat tinggal Aisyah, orang tuanya sengaja membangun beberapa rumah yang terpisah dari rumah utama. Itu untuk memisah mereka yang sudah baligi dan sudah menikah. Jika belum berusia baligi maka akan tinggal bersama orang tuanya di rumah utama. Diketahui Aisyah adalah anak ketiga dari istri pertama Kiai Maruf. Kiai Maruf sendiri adalah pemilik pondok pesantren modern Al-Falah yang memiliki dua istri. Namun kedua istrinya hidup rukun dalam satu atap. Aisyah memiliki dua kakak laki-laki kandung. Yang sulung sendiri sudah menikah dan tinggal bersebelahan dengan rumah Aisyah. Pastinya masih dalam kawasan Pondok Putri. Sedangkan kakak keduanya berusia 26 tahun, tinggal di komplek Pondok Putra yang letaknya berada sedikit jauh dari rumah utama. Ais sendiri masih berusia 22 tahun. Dan saudara tirinya rata-rata masih berusia remaja. Jadi kamu beneran putrinya Kiai? Hei. Memang kenapa sih Mbak kayak kaget gitu loh muka sampean dari tadi? Ya masih gak nyangka aja. Kalau tahu dari awal mungkin aku gak mau kamu ajak pulang. Lah kok ngono lo Mbak Arti? Lah kok gitu sih Mbak, protes Aisyah. Lah aku isin lo delengin to pakaianku iki jen gak pantas buat masuk pesantren. Arti, lah aku malu lo lihat pakaianku ini gak pantas untuk masuk pesantren. Walah Mbak, orang itu gak bisa menilai dari penampilannya saja. Belum tentu Mbak dengan penampilan seperti itu terlihat seperti orang gak baik. Dan belum tentu juga aku dengan pakaian seperti ini juga terlihat baik. Keduanya pun memutuskan untuk beristirahat setelah seharian ini menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Apalagi Najwa yang tidak menyangka akan bertemu dengan kejadian seperti tadi. Tapi ia bersyukur karena kejadian ini dia mendapat kenalan baru orang yang sangat baik. 1 jam kemudian, pintu diketuk oleh santri dalam santri yang mengabdikan diri di rumah Bunyai. Assalamualaikum Ning Ais. Ning dan temannya ditimbali Bunyai teng dalam. Assalamualaikum Ning Ais. Ning dan temannya dipanggil Bunyai ke rumah. Mencari kos untuk Najwa.